ayah bundanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun nggak lancar tuh, tetapi ini salah satu mutiara keberkahan dari seorang ibu dan ayah, bahwa ternyata kalimat tauhid, ayat Quran yang didengar oleh anaknya merdu sekali karena berasal dari lisan ibu. Baik teman-teman, sekali lagi, jangan cuma pengen sukses di dunia, tapi sukseslah juga di akhirat. Jangan cuma fokus mengejar kehidupan dunia, tapi fokus ada yang lebih harus kita kejar, yaitu akhirat, ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Amin, 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 insya Allah ya. Semoga kita bisa menjadi sesuai juga dengan tema kita, perempuan hebat tapi juga bekal akhiratnya juga penuh. Kalau tadi disampaikan perempuan sukses itu paling tidak ada 3, betul ya Ustazah ya. Yang pertama, mereka yang mampu menjaga kehormatannya, kesuciannya, hingga nanti diberikan kepada pasangan yang sudah mengambilnya dengan ucapan ijab kabul itu. Yang kedua, yang taat kepada suami tadi kata Ustazah. Dan yang ketiga, yang tatkala menjadi sekolah pertama, pendidik utama bagi anak-anak. Insya Allah kita semua semoga bisa menjadi perempuan-perempuan sukses dan mencapai 3 hal itu ya. Kita aminkan bersama. Amin. Nah, semoga tausiah kali ini ilmunya bisa kita petik bersama, hikmahnya bahkan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab begitu ya Bapak Ibu sekalian, dan kayaknya saya melihat juga kami mengucapkan selamat datang juga bergabung bersama kami ada Ibu Anindita, ada Setia Bakri. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir Bu Dita. Nah, nanti kalau foto nanti aja ya. Nah, mungkin sembari teman-teman persiapkan pertanyaannya, sedikit saja mungkin saya ingin ada pertanyaan pemantik Ustazah. Banyak dari kita yang kemudian menjadi ibu pekerja, ya sedikit, banyak juga. Mungkin tadi Ustazah juga sudah sampaikan, bahkan alasan dari banyaknya cerai gugat itu salah satunya juga itu. Tapi bagaimana kemudian jika situasinya sebenarnya kita mah sebenarnya sebagai perempuan, sebagai ibu mah pengennya di rumah aja, kayak tadi tuh ya, disupport full sama suami gitu ya, disuruh ke salon, kamu arisan kayak sama teman-teman kamu enak ya Bu ya, kayak gitu, ngurus suami, ngurus anak gitu. Tapi pada saat kemudian kita dihadapkan, oke, kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu juga butuh kontribusi juga untuk membantu ekonomi keluarga. Gimana supaya kita para perempuan ini bisa ikhlas lahir batin gitu Ustazah, dan gak seuzon gitu ya sama suami bahkan sama Allah Ta'ala. Silakan Ustazah. Kalau berbicara terkait hal ini pakai feeling ya. Jadi harus perasaannya yang ditekankan gitu. Kita ada kelapangan dalam diri. Jadi kan fitrahnya perempuan itu memang fi buyutikunna. Perempuan itu lebih bagus di rumah. Itu memang fitrahnya. Tapi tatkala perempuan dibutuhkan dalam ranah publik, dia punya kontribusi, dia punya skill, dia punya kemampuan, dan SDM-nya juga bagus gitu ya, artinya memberikan manfaat bagi sekitar, maka saya bilang itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi harus dilihat beberapa syarat untuk menjalankan hal itu. Walaupun ada perempuan yang udah di-treat tadi like a queen oleh suaminya ya, kamu di rumah aja, pokoknya 100 juta tiap bulan masuk rekening kamu. Kan maunya gitu ya. Amin. Maunya ada yang bus gitu. Mungkin Bu, insya Allah mungkin. Nanti kalau saya ngomong itu aminin langsung ya. Amin. Amin. Cuman kan gini, hidup itu kan tidak semulus itu loh. Kadang kalau nggak ada ujian kan hidup tuh nggak nikmat jadinya ya. Jalan dari Allah nggak selamanya dicor ya. Perlu ada juga ada kerikilnya. Perlu ada kerikil ujian. Nah, ada banyak perempuan yang sebenarnya sudah di-treat dengan baik oleh suaminya, sudah dinafkahin dan sandang pangan papannya tercukupi. Tetapi ada perempuan yang alasannya, Mas, aku tuh pengen kerja bukan karena nyari uang lagi. Kalau duit sih aku udah cukup dari kamu. Tapi aku bosan kalau di rumah aja. Kegiatan aku cuma itu, nonton, belanja, shopping. Kalau kerja kan aku nambah circle, aku nambah wawasan dan lain sebagainya. Nah, ada perempuan yang alasannya demikian, ya. Maka saya teringat dengan seorang ulama yang ulama masyhur ya, yang ada di Mesir, Kairo, itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan
bahwa perempuan itu nggak dilarang sebenarnya dalam Islam untuk bekerja. It's okay, boleh kok, mangga kalau kata orang Sunda, silahkan. Tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Apa kata beliau di antara syarat-syarat perempuan itu boleh bekerja di ranah publik? Pertama, perempuan boleh bekerja dengan catatan alasan utamanya adalah biidzni azwajihina, izin suami kalau di Sunda. Jadi setelah diskus panjang sama suami dan suami itu nggak ngizinin, kata suami, udah kamu kurang ya uang belanja, yaudah aku tambahin, pokoknya aku nggak mau kamu keluar. Emang kenapa sih mas, aku nggak boleh kerja? Ya aku cemburu dong kalau kamu ketemu yang lain. Aku maunya kamu dalam sangkar rumah kita saja. Aku jaga dengan sebaik mungkin. Teman-teman, ini harus dipahamin ya, ada suami yang kayak gitu loh. Dan itu benar-benar mengusahakan si perempuannya. Jadi kalau teman-teman ketemu model suami yang kayak gini, saya berpesan kalau belum mati jangan dikubur dulu. Gak susah nyarinya ya, susah gitu. Pesimis banget ya ibu di sini nih. Kenapa sih? Kita curhat aja, nanti curhat ya. Insya Allah nanti ya ada sesi curhatnya ya. Oke, itu yang pertama. Jadi poin utamanya kalau sudah jadi istri harus izin suami dan harus diskus dengan matang, maslahat atau tidak gitu. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan boleh bekerja dengan syarat tidak menjadi